Samuel dan Tawarik adalah dua orang yang berbeda. Jadi itu mengandung namanya sudut pandang. Yang tidak boleh itu satu orang menulis dua hal yang bertolak belakang. Karena memang seluruh tafsir Al-Quran bahwa Allah SWT kalah sama penafsir. Bahkan Nabi pun kalah. Bahkan yang kamu baca tadi mengenai Nabi Isa, coba buka tafsir Ibnu Katsir. Yang mau menyalibkan itu adalah Raja Damaskus. Dari mana orang itu tahu? Tadi mengatakan, kalau tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Artinya apa? Al-Quran itu tidak sesempurna hadis. Hadislah yang lebih sempurna. Karena di dalam hadis terdapat Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran tidak terdapat hadis. Sementara kamu tadi berkata bahwa seluruh yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Idris tidak ada. Malah kisah Nabi Idris lebih lengkap di Wikipedia. Apakah Nabi Muhammad bercerita kepada Wikipedia? Mohon jangan tidak satu ayat pun terdapat di Quran mengenai sejarahnya itu. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak yang diserupakan ketika malam, tetapi tafsir bisa menjelaskan datang orang ke Damaskus. Dari mana mereka tahu? Masa penafsir lebih paham daripada Allah SWT? Kalau sekarang kita buka di satu penulis yang bertentangan, itu ada Mas Rudi. Satu penulisnya tapi bertentangan. Contohnya Yohanes. Di dalam Al-Quran ada itu sejarah Musa, sejarah Nuh, hanya tidak lengkap. Itu pertanyaan saya. Ya. Berarti LAI sudah di kanon ya? Sudah pasti di kanon ya? Ya, kami mempercaya yang sudah di kanon 325 itu aja. Oke, berarti gitu LAI aja dulu Pak ya. Semua ya. Nah, besok. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu diskusi ya antara Ustadz Wafi dengan Rudi Yohanes atau sang debater. Nah, seperti biasanya sang debater ini atau Rudi Yohanes setiap kali berdiskusi mencoba untuk mengkritik ajaran Islam, khususnya kitab suci Al-Quran itu sama sekali jauh dari pemahaman kita sebagai umat Muslim, bagaimana kita memahami kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, sebenarnya di sini sangat sederhana ya apa yang dipertanyakan oleh Rudi Yohanes kepada Ustadz Wafi, yaitu kenapa justru para penafsir Al-Quran serta hadis-hadis lebih lengkap dari keterangan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Itu menurut Rudi Yohanes ya. Dan hal ini sudah dijawab dengan sangat jelas serta lengkap ya, berdasarkan keilmuan Ustadz Wafi terhadap apa yang dipertanyakannya tersebut. Namun dasarnya manusia yang terlalu sempit untuk melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja dia tidak pernah paham dan mengerti dengan apa yang sudah diberikan jawaban oleh Ustadz Wafi. Nah, bagaimana video lengkapnya kita akan simak terlebih dahulu, dan setelah selesai nanti kita akan coba memberikan sedikit gambaran terhadap apa yang mereka diskusikan. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang masih setia mendukung channel Salam Satu Akidah
Dan yang baru bergabung, jangan lupa juga dukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Nah, sekarang kita langsung saja simak videonya. Allah sudah mengatakan wa idza hakamal hakim tsumma jtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakamal hakim tsumma fajtahada tsumma akhtaha falahun ajrun wahid. Nah, ketika ada seorang yang mendalam ilmunya, rasikhuna fil ilmi, sangat mendalam ilmunya, mengetahui teks-teks hadis dan nas-nas yang ada di dalam agama Islam, lalu dia menemukan suatu kendala dalam menafsirkan suatu ayat, lalu dia merujuk kepada dalil-dalil yang ia miliki, maka dia akan mendapatkan dua. Apa itu dua? Kalau dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Pada intinya yang digarisbawahi tidak bertentangan dengan syariat yang ada pada Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, kalau kamu ditanyakan oleh orang awam tentang masalah hukum Islam, apa yang akan kamu jawab? Sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab, akan aku jawab dengan Al-Quran, wahai Rasulullah. Kalau kamu tidak menemukan Al-Quran, akan aku jawab dengan hadis. Kalau kamu tidak menemukan dalam hadis, maka apa kata sahabat Mu'ad? Ajtahidu ra'yi walam ukhalif. Aku akan berijtihad dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu sudah disahkan oleh Rasulullah. Ketika itu sudah disahkan oleh Rasulullah, berarti itu juga sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Nabi Muhammad. Hal-hal yang sudah disepakati, yang sudah diiyakan dan sudah didilkan oleh Nabi Muhammad, berarti itu sudah didilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran, kullu ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Seperti itu. Makanya Mas Rudi mungkin kapan-kapan kalau berdiskusi lagi bisa belajar yang namanya manhajut tafsir, metode penafsiran. Sehingga tidak langsung menganggap bahwa perbedaan ini adalah saling bertentangan. Karena setiap para ulama yang berusaha menafsiri suatu ayat itu tidak akan lepas dari merujuk kepada ayat Al-Quran juga. Makanya ada ayat yang muhkamat, ayat yang terang benderang maknanya, ditafsiri dengan Al-Quran. Istilahnya tafsir Quran bil Quran. Ada tafsir Quran bil hadis. Kenapa kok seperti itu? Subhanallah. Rujukan ya. Oke. Ini Mas Rudi, Yohanes. Yuk. Saya baca-baca Bible ini agak pusing saya. Ini ya, Yohanes 5, pasal 4 ya. Sebab Ya. waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam, itu ada menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Wes, ini ya. Ini dalam Yohanes 5 pasal 4. Sekarang coba kita buka. Nah, kita buka di kodek-kodek yang lama. Yohanes 4 ayat 5 ini sebenarnya dari mana sih? Kok apa namanya? Kok bergentayangan di LAI seperti itu maksudnya? Yohanes 5 ayat 4. 5 pasal butir 4. Pasal 5 ayat 4. Ini kok ada ini nih. Habis 3 langsung 5 ini. Ini gimana ini? Habis 3 Pasal 5 langsung 5. ayat 4, Ustaz. Iya, ini nomor 4-nya ada ini. Nah, coba kita lihat ya. Beneran apa enggak ini? Ini bercanda atau main-main kitab suci ini? Buka di aplikasinya, Ustaz. Iya, kita buka ya. Anggaplah versi yang ketiga lah. Pasal 3-nya lah. Di sini. Nah ini 3 langsung 5. Loh ini berarti membenarkan ada ayat 4 tapi mereka tidak mengetahui dari mana asalnya. Ini kodek tua loh. Habis 3 langsung 5 ini. Setahu saya sejak SD sampai SMA ya. Habis angka 3 itu 4 Mas.
Ini keempatnya kemana ini? Ya. Gitu loh, itulah Izin, pertanyaan Tat. saya. Satu aja sih. Monggo, Izin itu tolong gimana? dibuka tadi yang searching pertama. Oke, saya screen dulu ya. Silakan Ustaz. Ini. Bukan itu, Job. bukan itu. yang Yang pertama ini. tadi. Daftar ya, Tat. Daftar. Siap. Terus ke bawah, coba ke bawah, terus ke bawah, ke bawah. Terus. Sudah mentok ini. Berarti sudah Terus, tunggu. mentok ini. Ya, naik ke atas dulu. Pelan-pelan. Terus. Mentok, Mas. Ya, habis 10 Satu. berapa? Sebentar, habis 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai ini urutannya sama, Mas. 4 sampai 47. Oh. Tapi di sini angka 4-nya enggak ada, Mas. Itu dapat dari mana itu, Mas? Cuma nanya. Ini ayat atau pasal? Ayat, Mas, butir ya, pasal 5 butir 4. Enggak ada. Ini Yohanes 5 nih ya. Iya, Mas. Oke, coba buka Makanya- isinya. Isinya, Mas ya. Yohanes 1, 2, 3, 4, 5 apa isinya? Coba dibacakan. Kalau bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bisa. Iya. Sebenarnya kalau diterjemahkan kita tinggal ngambil yang ini sih, Mas. Nah, ini Nah, coba. sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Tiga tadi, tiga dulu. Oh, 3. Dan di serambi-rambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Enggak, Orang-orang buta. yang tadi kodeks itu loh. Oh, kodeks Coba, sinetikus, Tat. Kodeks sinetikus yang ketiga. Kodeks tadi di apa ayat 3-nya? Oke. Di ayat yang ketiga, Ustaz. Nah, ini. Di tempat ini banyak orang sakit, buta, lumpuh, layu. Tetapi di sana ada seorang pria, ini langsung 5 ya, gak ada 4-nya ini. Tetapi Coba. di sana, Mana 5-nya? Itu aku nggak naik. Coba. 3 di sana itu banyak orang apa nih? Sakit. Terus ini. 5 pasal 1. Oke. Ini tahun berapa sih yang diambil ini? Ini kodek tahun abad keempat, Mas. Ini yang Abad keempat. tertua loh. Yang termasuk yang tua ini. Yang setelah di kanon atau belum? Loh, ini ini disahkan oleh Bapak Pendeta bahwa ini termasuk kodek yang lebih tua daripada Bapak yang lain. pendeta mana? Loh, semuanya. Makanya ini ketika saya diskusi dengan Mbak Oke, Sofia tentang siap. ayat, ya. Oke, Ketika saya jawab. Oke. Oke, terima kasih. Aku jawab ya. Ya. Sebenarnya begini. Timer. Temer. Oke, siap. Timer siap. Iya. Ya. Oke, 05 ya. Ya. Ya, 5. Ya, siap. Oke, lanjut Bang Rudi Ya. Yohanes untuk Ya, menjawab. terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau di dalam ajaran Kristen itu bukan hanya banyak kitab-kitab bertebaran dan bukan banyak yang ngaku-ngaku segala macam ya. Tetapi kami percaya hanya yang sudah dikanonisasi 325 itu. Itulah penutupnya. Kalau kalian mencari misalnya kitab-kitab yang belum dikanon atau yang ibaratnya keluar dari konteks yang dikanon 325, ya itu silakan saja. Saya tidak bisa melarang. Tetapi kalau Anda tanya saya, ya betul bahwa Yohanes yang Anda baca tadi Yohanes 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu berurut ya. Jadi maaf saja itu yang saya imani. Ya, jadi kalaupun nanti saya misalnya mengambil Al-Quran punya bidat kan tidak mungkin, dan saya tidak sportif kalau begitu. Saya hanya mengambil nanti pertanyaan saya dari Al-Quran sekarang yang sudah ada. Ya, nah sekarang membahas mengenai bisa ya saya membahas yang diucapkan Pak apa tadi bisa? Halo? Silakan. Jenengan Ya, fokus silakan. menjawab kan sekarang? Ya, Itu tahu aku bagaimana pertanyaan aturan tadi main. Yohanes 5 ayat 4 kenapa hilang gitu Bang Rudi? Ya, Tolong itu aja pertanyaan saya. Jadi hanya menjawab ya. Hmm. Ya, silakan. Itu aja pertanyaan saya, jawaban saya. Oh, begitu aja. Ya. Oke, kalau gitu lanjut langsung ke 2 menit untuk pertanyaan. Oke, kita riset Pak dulu. Wafi. Ya. Setelah itu kita adain battle ya. Setelah ini, setelah Pak Wafi bertanya ke Pak Rudi, langsung kita lanjutkan ke battle ya. Jadi 2 session Bang Rudi, 2 session Pak Wafi. Oke. Sudah.
Ya. Oke, terima silakan kasih. bertanya. Iya. Sekarang saya mau bertanya. Tadi katanya tafsir itu berbeda, bisa, tapi untuk saling mendukung ya. Coba kita buka surah 6 ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepadanya Azar. Di sini penafsir malah mengatakan Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah dari Nabi Ibrahim bukanlah. Jadi di sini penafsir bisa mengkritisi Allah, penafsir bisa melecehkan Allah. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah mencerahkan kami dan sebagainya. Di sini mereka memang ribut mengenai ini. Tidak ada kesatuan hati dan tidak saling mendukung ya kalau mengenai tafsir-tafsir. Jadi yang mau saya tanyakan itu sebenarnya yang paling hebat itu Allah atau penafsir? Karena banyak daripada ayat-ayat Al-Quran saya lihat ditafsir oleh penafsir tetapi ayatnya tidak ada di dalam Al-Quran. Dari mana mereka bisa mengetahui ya? Saya heran. Contoh surat 37 lagi. Surat 37 buka dulu ya ayat 107. Kalau masih ingat ya 107 sebentar ya. 107 Saya luar biasa saya lihat penafsir ini. Dia melebihi Allah SWT sendiri. Nah ini. Di sini sebentar ya. Share screen dulu. Udah berapa menit lagi nih? Ya. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa penafsir lebih hebat dari Allah SWT? Saya bukakan. Di sini ayatnya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah tidak bercerita apa sembelihan itu. Tetapi dengan pongahnya, penafsir bisa mengatakan bahwa itu sejenis gibasi. Dan itu dipelihara di surga 40 tahun. Dan begini, bukan, tidak ada ayatnya. Luar biasa ini, ya. Allah SWT tidak ada berfirman, mereka bisa mengatakan hal ini, artinya mereka lebih hebat daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pun tidak ada berbicara tentang gibasi, 40 tahun dipelihara, dan sebagainya. Silakan dijawab, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya untuk bertanya tadi sudah ya. Silakan Ustadz Wafi untuk menjawab, sekaligus nanti bertanya terakhir, karena Ustadz Wafi yang terakhir kan. Nanti Berarti langsung 7 menit aja ya? Lagi. Oke, langsung 7 menit aja. Silakan. Langsung dengan pertanyaannya Ustadz Wafi ya. Oke. Oke, mantap nih Ustadz Wafi nih, mantap. Saya izin berketawa dulu. Iya. Silakan Ustadz. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Benarnya ayatnya bukan penafsiran, maka besok kita bisa tentukan penafsiran Al-Quran vs penafsiran Bible. Itu lebih mantap itu judulnya. Yang kita bahas ini standar penulisan kitab suci. Makanya saya nanya ayatnya. Ini kok ayatnya ada ini ayat paham. Kalau tentang nama ya, nama-nama itu di semua kitab suci, bahkan di kitab Bible Anda, itu banyak nama-nama yang berbeda. Mohon maaf Ustadz, tadi saya hanya menjawab saja, tidak bisa menanggapi. Mohon maaf, tolong Anda menjawab saja. Jangan lari ke Bible. Mohon maaf, silakan. Tunggu dulu. Ya. Oke, sebentar. Saya nentuin gini ya, Bang Rudi. Tadi betul omongan Ustadz itu, sebenarnya kita itu bukannya untuk menafsirkan, tapi untuk mencari titik temu dari apa sih kitab suci itu, bagaimana standar kitab suci. Ya. Oke. Silakan dijawab saja, jangan lari ke Bible, karena saya tadi tidak ada menyanggah mengenai jawaban beliau tentang Al-Quran tadi. Kan tidak boleh katanya hanya menjawab saja. Silakan menjawab dari Quran itu. Silakan dijelaskan kenapa hal itu mereka penafsir lebih hebat dari Allah SWT. Itu kan juga materi saya. Sebentar, itu materi saya untuk membuktikan apakah Al-Quran ini dari Tuhan atau bagaimana. Silakan, kan sama aja itu. Ya, jadi Bang Rudi tadi nggak menjawab pertanyaan Ustadz Wafi yang di ayat yang hilang di nomor 4. Langsung dia bertanya kepada Ustadz Wafi. Loh, saya tadi menjawab. Sorry, saya tadi menjawab loh. Jangan dibilang saya tidak menjawab, tetapi saya tidak bisa mengulas jawaban dari Ustadz Wafi tadi kan katanya hanya menjawab, maka saya cukupkan tak lebih dari 1 menit waktu itu. Silakan dijawab kalau memang itu jawabannya, silakan. Gini, oke, silakan Ustadz Wafi. Mas Rudi. Nah, para ulama ya, ini sebenarnya lari dari tema karena temanya ini standar penulisan, bukan penafsiran ya. Ingat, temanya standar penulisan. Jadi seharusnya Anda lari ke ayat, bukan ke penafsiran. Tapi tidak apa-apa lah, seperti itu. Saya jawab saja gitu. Jadi masalah nama itu kan cerita-cerita Israiliyat ya. Saya jelaskan ya. Cerita Israiliyat itu adalah cerita-cerita para nabi, orang tua para nabi dulu
saat Islam belum ada, para nabi terdahulu. Nah, untuk mengkanter ya, untuk menjawab siapakah sebenarnya nama itu, maka para ulama kan menggunakan metode sanad. Begitu. Sanad, mata rantai. Ada ulama yang hanya mengetahui bahwa sanadnya ini adalah yang bernama Azar. Ada yang mengetahui ini bukan Azar. Dan ini tidak mengganggu gugat apa yang ada di ayat Al-Quran. Begitu loh maksudnya. Dan kenapa kok tidak ditulis? Karena Al-Quran ini bukan kitab apa namanya, hanya sebagian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jawabannya ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Cerita-cerita nabi terdahulu wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu untuk meneguhkan hati kamu. Yang bisa diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad itu Allah ceritakan. Masalah cerita tentang sejarah Israiliyat memang tidak lepas dari yang namanya perbedaan, Mas. Tidak lepas. Gitu. Kalau makanya ini sebenarnya lari dari tema. Karena kalau sampai nanti dikembalikan kepada Bible 2 Samuel 8:11 sampai 12 namanya Aram, tapi 1 Tawarikh 11 sampai 12 namanya Edom. Kemudian siapakah anak Daud yang menurunkan Yesus? Kata Matius Salomo, kata Lukas Nathan. Beda itu. Siapakah Pinatera sekretarisnya Daud? Kata Samuel Seraya, kata Tawarikh Sausa. Beda semua kan? Siapakah kakek Yesus? Kata Matius Yakub, kata Lukas Eli. Maaf. Gitu. Maaf, buru-buru maaf. Kita tidak sedang bicara yang saya ulas ya. Mohon maaf. Tadi saya langsung hanya 1 menit kurang. Kenapa? Karena saya tidak bisa menguraikan. Ya, kalau memang lari dari tema, ya jawab aja misalnya, ya ini sudah lari dari tema, silakan. Jangan lari ke Bible, jangan mengulas-ulas Bible. Karena kita sudah sepakat di awal kan, saya tadi Sebentar, tidak Bang bisa Rudi. Ini menguraikan. Bang Rudi. Begini Bang Rudi, tadi dia kan sudah menjawab, Ustadz Wafi. Ini cuma memberikan sudah. contoh. Tidak bisa, kalau sudah menjawab, jawab. Saya tadi gitu loh. Saya hanya menjawab, terus saya tanya tadi, apakah saya bisa menanggapi ulasan beliau? Tidak bisa, karena tidak Ya bisa. nggak bisa. Okay. Nah kebetulan Ya, Ustadz sudah. Wafi bisa, makanya dijelaskan. Loh, kok Ustadz Wafi bisa? Dia nggak boleh lari ke Bible dong. Jawab misalnya, oh itu standarnya tadi, itu beda-beda, dan ini sudah keluar. Oke, silakan. Kita lanjut ke babak berikutnya. Kita sekarang ini standar bagaimana ke kitab suci. Ya, makanya aku bilang jawab saja. Setelah dijawab suka tidak suka, kita masuk ke bab. Saya tanya, bisakah saya menanggapi pertanyaan jawaban Pak Wafi? Tidak bisa katanya. Ya sudah, saya nggak nanggapi karena tugas Anda hanya menjawab katanya. Ya saya jawab, udah selesai itu jawaban saya mengenai Bible. Apalagi? Kan cuma Ya sudah. 1 menit. Anda bisanya 1 menit. Silakan, kan kami kan ngasih waktu 5 menit. Terus Ya, dikasih kan waktu karena lagi saya 2 menit hanya untuk menjawab. bertanya. Karena saya hanya menjawab kitab suci saya. Ustadz itu pun harus menjawab pertanyaanku saja. Jangan lari ke Bible, jangan lari ke ini. Saya nggak nanya. Ini dia menjawab tentang Al-Quran, bro. Lah, Lagi menjawab ayat tentang Bible Al-Quran, itu nggak ada di terus dia Al-Quran. melakukan satu komparatif dengan Bible Anda. Komparatif. Loh, tadi Ini saya karena kan gini loh, bro. Bentar. tunggu dulu. Bentar, saya ini moderator ya. Standar kitab suci antara 2 kitab, antara Kristen dengan Islam, yaitu Bible dan Al-Quran. Ya, Jadi makanya yang aku kita bilang bahas sekarang standar ini- kitab suci kami, penafsir tidak bisa mengolok-olok Tuhan. Itu kan sudah mengolok-olok Bukan Tuhan. mengolok, ini data yang dibicarakan, bro. Itu kan sudah mengolok-olok. Ada yang bilang Azar, dia bilang bukan Azar loh. Namanya Torah. Coba catat, kalau omongannya dia mengolok-olok, 2 Samuel 8 itu bukannya olok-olok, itu ayat Anu kan? Wah, Ini kamu sesuai dengan Gema. kitab dong. Gema, kamu Ini nggak saya tahu. moderator, makanya Nggak lagi-lagi tahu bicara kamu apa ini. yang saya maksud, Gema. Begini, yang Bang, begini, saya begini. maksud, Ibnu Katsir itu penafsir Ad-Daha itu sudah menghujat Tuhan. Tuhan nggak tahu, bukan Azar katanya. Tetapi yang benar tarik. Bukan aku bilang si Ustadz Wafi yang menghujat, bukan. Jadi standar penulisan Alkitab menurutku, manusia yang mengimaninya tidak boleh melawan Tuhannya. Itu maksudku bagiku. Jadi jawab aja lah dari Al-Quran. Oh ya, dari Al-Quran gini-gini, dah selesai.
Nggak usah dipanjang-panjangkan. Tadi udah dijawab, dilihat dari nasab. Nasabnya itu dilihat dari keturunannya. Ya, Makanya sudah. Ada yang disebut azar, ada juga yang bukan azar. Kan udah Ya, jelas. sudah. Nah, itu jawaban. Jangan lari ke Bible. Sama seperti saya tadi. Saya jelaskan. Ya, kalau menurut saya yang itu banyak kitab-kitab begini. Jadi begini, Ustadz Bono. Wafi silakan untuk menjelaskan secara pertanyaan dia. Lalu kalau Ustadz Wafi ingin menjelaskan tentang panjang lebar dengan ayat ini, ya silakan Ustadz. Gini, saya boleh Kalau screen memang nggak dulu bisa ya. juga kita langsung lari ke ini aja ke battle langsung. Saya screen dulu bentar. Gini Silakan, loh Mas silakan, Rudi. Tat. Gini Mas Rudi, kenapa saya mengaitkan dengan sanad ya bahwa para ulama itu tidak tinggal diam ketika ada ayat yang seperti itu. Ini contohnya ya. Ini dalam kitab Tafsir Al-Kabir, Tafsir Mafatihul Ghaib, karya Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Nah, masalah siapa sebenarnya yang dibunuh saat disalib. Jadi para ulama kita itu kan mengetahui ada ayat yang berbunyi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, yang juga tidak disalib. Tapi ada yang diserupakan. Izin dulu Pak, Nah, maaf, bukan mengapa. Sebentar. Ini saya Maksudku ini saya disiarkan ya. sebentar. Ini disiarkan di mana lagi punyanya siapa Tristan ini macet-macet. Punya saya coba. Siapa? Punya saya, Basin Media, Bang Rudi. Aku kadang beginilah. Basin Media. Sabar ya, kita kan mau ngasih tahu sama orang. Oke gini Bang Rudi, pada saat Ustadz Wafi lagi bicara nanti ada waktunya ya. Ya, sebentar. Kalau dia bicara Karena ini sudah apapun kita telah dengarkan jauh aja. kali. Gitu aja. Kayak kemarin waktu Anda bicara aja, mau ngomong apa ke terserah. Loh, tadi kan dibatasi. Dibilangnya nggak boleh. Enggak ada dibatasi. Siapa yang membatasi? Ulanglah, Anda dikasih ulang. waktu 5 Kau menit. lihat itu tadi saya bilang, apakah saya bisa menanggapi jawabanmu yang di awal? Dia bilang, Silakan. mana ada? Tadi dibilang tugasmu hanya menjawab. Oke, sudah selesai saya jawab. Menjawab dan bertanya kan. Nggak ada bertanya setelah itu. Sudahlah, jawab aja dari Quran. Oke, silakan. Sudah dibahasin sudah. Terima kasih, silakan. Ada banyak yang terlewat, Bah. Sayang. Oke, saya teruskan ya Mas Rudi ya. Ya, silakan. Nah, ini contoh Mas Rudi. Ketika Al-Quran tidak menceritakan secara detail, para ulama itu tidak tinggal diem Mas Rudi. Ini saya cawang ya. Ini. Al-awwal, qala katsirun minal mutakallimin. Mayoritas para ulama mengatakan, innal yahud lamma qasadu qatlahu rafa'ahu Allahu ta'ala ila sama. Ketika orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah mengangkatnya ke atas langit, kan begitu. Fa khafaru asaul yahud min wuqu'il fitnah min awamihim. Nah, orang Yahudi tahu Nabi Isa sudah ada, maka pemimpin-pemimpin Yahudi takut terjadi fitnah dari kalangan orang-orang awam mereka. Oh, ini gimana ini, gak jadi pembunuhannya ini. Nah, akhirnya fa akhadhu insanan wa qatalahu wa salabuhu wa labbasu 'alan nasi annahul masih. Kemudian pemimpin Yahudi ini mengambil orang laki-laki untuk digantikan akan dibunuh dan disalib, pengganti Nabi Isa. Nah, wanasu makanu ya'rifunal masih illa bil ismi. Saat itu semua yang menyaksikan tidak ada yang tahu persis Nabi Isa itu seperti apa. Dia hanya tahu bahwa ada orang namanya Al-Masih. Hanya sedikit yang tahu, tidak semuanya. Kenapa? Li'annahu kana qalilul mukhalata linnas. Karena saat itu Al-Masih tidak banyak berinteraksi ke kota-kota, tidak banyak, hanya di sekitar itu saja. Wa bihadzat tariq zala su'al. Maka dari itu selesai pertanyaan. La yuqalu, tidak bisa dikatakan innan nasara yungkaluna an aslafihim annahum syahiduhu maktulan. Tidak bisa dikatakan orang Nasrani dari bapak kakek-kakeknya mereka langsung menyaksikan Isa itu dibunuh. Tidak ada itu sanadnya. Kenapa? Li'anna nakul. Para ulama mengatakan, inna tawaturun nasara yantahi ila aqwamin qalilin la yab'udu ittifaquhum 'alal ghidbi. Karena para ulama sudah mengecek, sudah bertanya kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani sendiri. Dan sanadnya hanya terputus kepada kaum yang sedikit yang mana mereka bisa jadi berbohong. Jadi para ulama kita mengecek. Sama seperti kasus nama Azhar tadi. Para ulama kita mengecek sanadnya. Siapa? Jangan lupa pertanyaannya, Tat. Tinggal 1 menit. Iya. Jadi ketika ditanyakan ini Azhar, ini namanya Torik. Jadi para ulama itu juga mengecek sanadnya sampai kemana. Toh andaikan nanti berbeda, itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan ayat Al-Qur'annya. Karena ayat Al-Qur'an itu coba menjelaskan ada Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Penafsiran ini masalah nama langsung itu ini berbeda. langsung Itu selesai. battle, Bang. Begitu. Bisa difaham nggih, Mas Rudi Yohanes? Oke. Begitu. Siap.
Oke, untuk masalah ini selesai ya. Kita langsung ke session battle ya. Tadi kan udah satu-satu nih. Udah 2 session. Kita langsung masuk ke session battle antara Berapa menit Rudi dengan battle? Ustadz Wafi. Selama waktunya berapa ini enaknya? Untuk Ustadz Wafi dan Jadi Rudi. aku nggak menjawab. Battle itu TikTok. Enggak. Habis Wafi kan aku lagi. Enggak dong. Tapi ada Tadi melempar kan- pertanyaan nggak tadi? Tadi ngelempar pertanyaan enggak? Enggak kan? Jadi kalau nggak Dia melempar menjelaskan pertanyaan nggak Al-Quran. bicara aku. Jadi lawak-lawakan ini kuliah. Enggak, begini loh bro. Tadi kan pertama kan ente. Ya. Terus Ustadz Wafi, terus ente, terus Ustadz Wafi. Jelas dua kali. Yang pertama sekarang Ustadz terakhir Wafi. Yang dan pertama Ustadz Wafi langsung masuk ke battle. Masa Anda mau 3 kali, Ustadz Wafi baru 2 kali? Yang pertama Nyambung Ustadz lagi dong Wafi jadi. bertanya sama aku, ku jawab. Sekarang aku bertanya tadi dijawabnya. Sekarang dia kan giliran dia bertanya tapi lupa dia. Jadi dia bicara terus. Giliran aku lagi bicara. Oh iya, Bang Rudi, kalau saya perhatikan dari awal tidak ada menit untuk sanggahan. Jadi kita dari awal memang nggak ada sanggahan, berarti langsung ke battle aja. Ke battle. Awal pertanyaan gitu bang. Bertanya jawab aja kalau saya perhatikan. Bisa ku jelaskan Bibleku misalnya biar lebih puas dia. Kenapa ini begini? Enakan di langsung di battle aja bang. Iya, Di betul. battle itu kita bisa menjelaskan Oke lah. selama 30 menit. Kalau begini kan kita Silakan. agak yang satu sisi Anda nggak boleh menyatakan ini. Kalau battle silakan Anda mengungkapkan apapun asal masih ya. ada di etika diskusi. Siap. Saya yang nentuin semuanya. Silakan. Ya, silakan. Saya dulu Mas Rudi. Boleh, silakan. Siapa aja? Saya ingin bertanya Mas Rudi tentang kita jangan keluar tema ya. Penulisan Samuel dan Tawarikh. Monggo dijelaskan dulu bagaimana penulisan Samuel dan Tawarikh itu. Oke. Tafadhol. Terima kasih. Bahwa Samuel dan Tawarikh adalah 2 orang yang berbeda. Jadi itu mengandung namanya sudut pandang. Yang tidak boleh itu satu orang menulis 2 hal yang bertolak belakang. Nah itu yang nggak bisa. Tapi kalau 2 orang yang menulis hal yang berbeda, mungkin dia memandang dari perspektif lain. Contoh, ketika Samuel mengatakan pasukan Daud itu ada pasukan keretanya, pasukan berkudanya 7.000. Sementara di dalam Tawarikh dikatakan, saya agak lupa ayatnya, tapi agak saya jelaskannya 7.000, di Tawarikh dikatakan 1.500. Itu kan berbeda menyolok. Tetapi setelah kita teliti, di Samuel dikatakan 7.000 itu menyangkut kepalanya. Orang-orang yang masuk dalam pasukan kuda. Sementara di Tawarikh itu persatu kesatuan. Contoh, kalau zaman sekarang kita melihat pasukan tank, satu tank isinya kan bisa jadi 3 orang. Nah, si Samuel menceritakan 3 orang pasukan tank. Kalau Tawarikh mengatakan 1 orang karena satu tank itu dia lihat hanya satu tanknya, tidak lihat isi di dalam orangnya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya gambarkan. Silakan. Atau aku bisa bertanya langsung atau gimana? Anda tadi kan jenengan belum nunjukkan rujukannya bahwa penulisan Tawarikh dan Samuel seperti yang Anda katakan itu Anda merujuk di mana kan biar ada asumsi seperti itu. Loh, kan Mungkin sudah jelas. Mungkin apa yang harus saya baca? Ini loh rujukannya penulisan Tawarikh dan Samuel. Ya, kalau gitu kan enak. Kalau cuma dari pemikiran jenengan kan siapa saja bisa berpikir seperti itu, gampang sekali kan? Ya, tinggal dibaca aja apakah penulis Tawarikh itu adalah Samuel. Kan gampang. Artinya 2 orang yang berbeda, maka mereka memiliki 2. Sorry, siapa yang ketawa? Enggak, monggo terus. Ya, kita kalau bisa terus, punya terus. adab lah. Kita punya Jangan yang ketawa adab, sini. kita ingin mengedukasi orang. Ketika kalian bicara, aku tak ada ketawa. Selu aja lah, nggak usah gusar sekali ya. Udah, stop. Udah, yang lainnya tolong di mute. Oke, Ya. lanjut. Ya, jadi kalau orang yang sama, ya bisa kamu minta rujukan. Tapi kalau orangnya berbeda, apakah Tawarikh itu adalah Samuel? Kan tidak. Jadi ada hal yang sama terjadi perbedaan sudut pandang penulisan. Nah, sekarang aku bertanya, ya, ketika kamu mengatakan di Allah SWT itu ada memerintahkan, ada nggak memerintahkan penulisan Al-Quran? Coba terangkan kepada kami. Silakan. Oke, saya jawab ya.
Ya, kalau jenengan mencari ya di ayat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang nggak ada anjuran untuk menulis, nggak ada memang. Tapi yang menyuruh menulis itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena yang menyuruh Rasulullah itu berarti dibenarkan juga oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, kullu ma atakumur rasul fakhudhuhu, kata Allah. Apapun yang dibawa, yang diperintahkan, dan yang diucapkan oleh Rasulullah, maka taatilah, ambillah. Nah, ketika Rasulullah nyuruh nulis, ya sudah. Berarti itu juga dari Allah. Makanya kalau andaikan penulisan Al-Quran itu dilarang, maka akan ada teguran dari Allah nanti. Loh, siapa yang nyuruh nulis? Seperti itu kan? Makanya Oke. Rasulullah mengangkat Faktanya, tunggu dulu, jangan dipotong. oh belum. Bentar, Ya, Pak. silakan. Belum disilakan Anda. Oke. Iya. Nah, saya kan ada rujukan, beda dengan Mas Rudi barusan. Penulisan Samuel dan Tawarikh jenengan hanya dari pikiran sendiri, tidak ada buku atau referensi yang Anda tunjukkan sama sekali bahwa menurut pendeta Profesor Unsinyur ini bahwa penulisan Tawarikh begini, penulisan Samuel begini, kan tidak ada dari tadi. Kalau cuma seperti itu, maka bagaimana orang Kristen bisa mengetahui mana sebenarnya kejadian yang benar? Apakah ada yang di Tawarikh atau yang di Samuel? Karena sangat banyak sekali. Contohnya Matius dan Lukas itu berapa kali berbeda itu. Sehingga kalau sama-sama percaya keduanya, maka ini sangat meragukan bagi kita. Karena yang namanya kebenaran itu cuma satu. Ketika sudah ada dua orang yang berbeda namanya, jumlahnya, dan keturunannya berbeda, maka kalau semuanya dibenarkan berarti ada dua pribadi di sana. Sedangkan dalam penulisan Bible itu sebenarnya ada satu pribadi. Kok berbeda? Ini ayatnya loh ya. Kalau yang jenengan tanyakan tadi penafsiran di Al-Quran yang berbeda, itu penafsirannya, bukan ayatnya. Tapi ini ayatnya yang berbeda. Yang katanya Anda itu suci, yang kata Anda itu standarnya sudah jelas, ternyata berbeda-beda. Sehingga kalau hanya satu pribadi kok ada dua pendapat, dan itu ayatnya, itu sangat bermasalah Mas Rudi. Makanya saya minta rujukan sampean. Mana penulisan Tawarikh dan mana penulisan Samuel. Menurut siapa dan bagaimana sejarahnya. Seharusnya Anda menampakkan referensinya, bukan hanya berbicara. Begitu Mas. Tafadhol. Monggo. Oke, terima kasih. Ya. Saya sudah merujuk kepada Bible. Saya tidak mau merujuk kepada Profesor Dr. Hantu Belau. Kenapa saya tidak mau merujuk kepada Profesor Dr. Hantu Belau? Karena Bible kami sudah mampu menjelaskan isinya sendiri. Bahwa penulis Tawarikh bukan Samuel. Itu saja. Paham ya? Nah, kalau Anda katakan bahwa di kitab suci Anda, perintah penulisan tidak ada. Kok berani-beraninya orang menuliskan? Perintah pembakaran pun tidak ada. Kok berani-beraninya orang membakar? Ya. Yang kemudian, apakah orang itu dalam menulis dibimbing oleh Roh Kudus, Jibril, atau tidak? Karena setelah Nabi wafat, barulah itu dibukukan. Bukan zaman Nabi masih hidup, jadi Al-Quran seperti Al-Quran yang kita baca sekarang. Dan apakah kalian yakin bahwa seluruh yang di dalam isi hati Nabi Muhammad sudah dituangkan ke dalam Al-Quran? Mana ayatnya yang mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam isi hati Nabi Muhammad sudah dituangkan dalam Al-Quran? Kemudian, siapa bilang di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat ayat-ayat yang kalau menurut kita baca dari bahasa Indonesianya bertentangan? Tapi saya tidak mau membahas itu. Karena itu ditulis oleh dalam satu kitab, dan kitab itu sendiri terdapat kalimat A mengatakan demikian, kalimat B mengatakan demikian. Nah, kenapa tadi saya bertanya mengenai penafsir itu? Karena memang seluruh tafsir Al-Quran bahwa Allah SWT kalah sama penafsir. Bahkan Nabi pun kalah. Bahkan yang kamu baca tadi mengenai Nabi Isa, coba buka tafsir Ibnu Katsir. Yang mau menyalibkan itu adalah Raja Damaskus. Dari mana orang itu tahu? Luar biasa. Makanya kita berbicara standar penulisan. Siapa yang menulis itu? Kenapa orang ini bisa mengatakan, oh itu Raja Damaskus? Sementara sejarah dunia mengatakan itu Romawi. Mana yang benar? Sejarah dunia atau Raja Damaskus ini tafsir itu? Kalau kita merujuk Al-Quran, terima kasih. Tadi kau sudah ngakui. Pernyataanmu sama dengan pernyataan doktor dari Malaysia, PhD. Dia bilang bahwa Al-Quran berisi kalam Allah yang disempurnakan, yang didetailkan oleh hadis. Jadi Nabi Muhammad menyempurnakan isi Al-Quran. Itu kata orang Malaysia itu.
Kamu juga tadi mengatakan kalau tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Artinya apa? Al-Quran itu tidak sesempurna hadis. Hadislah yang lebih sempurna. Karena di dalam hadis terdapat Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran tidak terdapat hadis. Kan itu. Silakan kalau mau disanggah, mau dijawab, silakan. Ya, silakan Ustaz Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kalau ketika Rasulullah sudah wafat, apakah sudah yakin bahwa yang ditulis, yang dikumpulkan itu sudah tertuang semua dari Rasulullah? Ya sudah yakin lah, bukan ayatnya ada kok. Contohnya kita buka di surah Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang diturunkan kepada kamu dari Allah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau satu saja tidak kamu sampaikan, berarti kamu sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Berarti selama Rasulullah hidup semuanya sudah dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia. Innallaha la surah Al-Maidah 67 menjawab pertanyaan Mas Rudi Yohanes bahwa bagaimana ketika Rasulullah sudah wafat, apakah yang dikumpulkan Al-Quran itu memang benar-benar sudah tertuang semua apa yang ada pada Nabi Muhammad? Surah Al-Maidah 67 sudah menjawabnya bahwa wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau satu saja tidak kamu sampaikan Muhammad selama kamu hidup, maka kamu sama dengan tidak menyampaikannya sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian bagaimana ketika hadis ini menjelaskan dengan Al-Quran, berarti lebih lengkap hadis daripada Al-Quran. Loh, di Al-Quran sudah dijawab Mas Rodi. Ya. Surah An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas." Dan Allah menurunkan Al-Quran litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad untuk mereka. Ini menjelaskan, surah An-Nahl ayat 44 menjelaskan bahwa tugas hadis, udhifatul hadis ya. Tugasnya hadis itu menjelaskan apa yang nuzila ilaihim. Al-Quran yang diturunkan kepada umat. Jadi tugasnya hadis itu menjelaskan ayatnya. Kenapa? Karena kita langsung ngambil ayat Al-Quran, jelas kita tidak akan paham. Kenapa? Karena hanya Rasulullah yang memahami apa maksud dari ayat tersebut. Makanya Rasulullah jelaskan, anzalna ilaika dzikra. Dijelaskan oleh Rasulullah, tujuannya litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang ada di dalam Al-Quran untuk mereka. Begitu. Jadi bukan berarti Al-Quran hadis lebih lengkap daripada Al-Quran, tidak. Tugasnya hadis menjelaskan apa yang ada di Al-Quran, karena Al-Quran itu simpel, padat. Siapa yang bisa menjelaskan? Ahlinya. Makanya di surah Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Az-zikri maksudnya Al-Quran, kepada orang yang ahli Al-Quran kalau kamu tidak paham. Bukan buka terjemahan, apalagi tafsiran yang berbentuk terjemahan. Jadi Al-Quran tidak pernah menganjurkan kita untuk buka terjemahan kalau kita tidak tahu. Tapi bertanyalah kepada yang ahli Al-Quran. Seperti itu. Gitu Mas Rudi. Ya, sekarang tolong dibuka surah 19 ayat 56. Surah 19 ayat 56. Maryam 56 Ustaz. Oke. Ya. Monggo Mas Rudi. Di situ dijelaskan, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, katanya kan, kisah Nabi Idris. Sampai botak kepalaku mencari dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran katanya. Saya tak temukan kisah Nabi Idris tuh. Sementara kamu tadi berkata bahwa seluruh yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Idris tidak ada. Malah kisah Nabi Idris lebih lengkap di Wikipedia. Apakah Nabi Muhammad bercerita kepada Wikipedia? Mohon jangan ketawa. Terus. Lanjut Mas Rodi. Ya, slow lah. Aduh, kalian ini aku tidak pernah ketawa dan aku diam aja ya. Slow lah, nggak pala seperti itu kali kita. Ya, silakan kalian cari. Mau kemana kalian mencari? Yang kemudian, tolong dibuka surah 19 ayat 16. Sudah? Monggo. Nah, di surah 19 ayat 16, surah Maryam,
Jelas di situ dikatakan apa? Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur, Baitul Maqdis. Artinya, kisah Maryam ini tidak terdapat di kitab lain, hanya terdapat di Al-Quran. Artinya Maryam ini betul tidak hidup di zaman Nabi Isa atau di zaman abad 1. Tetapi tertulis semuanya mulai dari Al-Quran itu turun, yakni tahun 610. Itulah mulai ada kisah Maryam ini. Karena tidak ada dibilang di kitab Injil, nggak ada, tapi hanya terdapat di kitab Al-Quran. Ini sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan sangat-sangat penting? Artinya kisah Maryam ini seperti yang kamu katakan tadi, cerita-cerita dari orang jauh Israelian. Saya nggak ngerti kenapa cerita-cerita Israelian masuk ke dalam kitab suci. Cerita-cerita tentang orang yang 7 orang yang tertidur itu 300 tahun masuk ke dalam kitab suci. Ya, saya nggak ngerti. Sesudah itu, kenapa penafsir itu bisa menafsir? Saya bilang ada gunanya agar kita melihat benar nggak Al-Quran ini sudah 100% dari hati Nabi Muhammad. Ternyata tidak. Kenapa? Kamu tadi menafsir surah 4157. Membuka surah 4157. Tidak satu ayat pun terdapat di Quran mengenai sejarahnya itu. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak yang diserupakan ketika malam, tetapi tafsir bisa menjelaskan datang orang ke Damaskus, baru diperintahkan, baru mereka dikepung di rumah, baru Nabi Isa meminta siapa dari Hawarian, ada anak muda, baru ditangkap langsung disalib malam itu. Dari mana mereka tahu? Di hadis pun ku cari gak dapat aku. Luar biasa. Masa penafsir lebih paham daripada Allah SWT? Allah SWT tidak pernah berfirman tentang itu sedikit pun mengenai Damaskus dan lain-lain ya. Banyak lagi tafsir-tafsir. Contoh tadi yang ku kasih itu mengenai kambing itu. Kambing yang dikorbankan itu ya. Itu di sorga katanya. Dipelihara 40 tahun. Dari mana? Belum lagi kalau kita merujuk kepada hadis, kamu bilang hadis itu apa yang dijelaskan. Itu sama saja kita mengatakan bahwa ada ucapan Allah yang belum dituangkan oleh Nabi Muhammad, terdapatlah di hadis. Contoh, ketika Isra Mi'raj, itu kan tidak ada ucapan mengenai apa namanya itu tawar-menawar sholat itu di dalam Al-Quran. Banyak lagi mengenai firman Allah yang ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Hadis lebih sempurna daripada Al-Quran. Itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Profesor Doktor dari Malaysia itu. Waktu itu saya di ISDM. Al-Quran berisi kalamullah yang didetailkan atau disempurnakan oleh hadis. Jadi tolong dijelaskanlah. Silakan. Oke. Silakan Ustaz Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kan sudah katakan dari pertama, Al-Quran itu kalimatnya simpel dan padat. Yang memahaminya adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menceritakan bagaimana Nabi Idris wakana siddiqon nabiyya. Ayo Muhammad ceritakan kepada umatmu bahwa Idris ini adalah seorang nabi dan beliau adalah nabi yang dapat dipercaya, yang siddiq, yang jujur. Lalu diceritakanlah oleh Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran ini bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Makanya di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sempurna ya, yufassilu bainal ayat, yang katanya menjelaskan antar ayat. Yang bisa menjelaskan itu Nabi Muhammad, orang yang sudah ada di bidangnya, begitu. Sehingga kalau cerita-cerita pada intinya ya, cerita-cerita tentang Israiliyah diceritakan hanya dengan simpel oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ini bukan memuat cerita sejarah. Bukan. Makanya ketika jenengan mengatakan bahwa Bible itu sudah lengkap, oh tidak, sama sekali tidak lengkap. Buktinya keturunan Yesus, ya Yesus sendiri keturunannya sampai ke Nabi Adam tidak disebutkan dalam Bible, kan begitu. Dan Yesus ini sebagai Tuhan bagaimana saja ayatnya saling bertentangan. Nah, maka saya bisa balik bertanya sekarang. Ini kan sesi battle. Ingat ya, Al-Quran bukan kitab sejarah. Sehingga penulisan Al-Quran, Allah menurunkan firman kepada Rasulullah SAW itu dengan bahasa yang simpel.
Nah, bagaimana lengkapnya? Maka Rasulullah SAW menjelaskannya. Loh, lalu berarti hadis lebih lengkap dong daripada Al-Quran? Bukan seperti itu pemikirannya. Di Al-Quran ini sudah ada pondasinya. Nah, penjelasannya dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama kenapa lebih memahami ayat Al-Quran daripada kita yang awam? Contoh, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan ketika mencuri sampai batas 1 nisab maka dipotong tangannya. Nah, sampai mana batasan tangan itu? Nah, di sana aja dijelaskan oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, dan disampaikan oleh para ulama. Itu maksudnya. Jadi hadis itu penjelasan, begitu loh. Bukan berarti hadis lebih lengkap, tidak. Gitu. Nah, kalau memang tadi kata Mas Rudi ya, kalau 2 penulis pasti ada yang berbeda itu. Kalau dalam kitab Bible kan ya, kalau 2 penulis berarti berbeda. Wah, ini sebenarnya meragukan. Berarti Bible itu adalah skripsi kan seperti itu. Skripsi yang ditolak oleh dosennya. Kenapa? Karena banyak penulisnya. Setelah banyak penulisnya, ternyata ada cerita sejarah penulisannya ada. Hanya penyampaian Mas Rudi tidak menyebutkan referensi sama sekali. Kalau sekarang kita buka di 1 penulis yang bertentangan, itu ada Mas Rudi. 1 penulisnya tapi bertentangan. Contohnya Yohanes, ya. Kita buka di Yohanes contohnya. Yohanes 5, butir ke-31. Dengan tegas Yohanes mengatakan bahwa kesaksian Yesus tentang dirinya itu tidak benar. Tapi Yohanes dalam Yohanes pasal 8, butir ke-14, mengatakan kalau kesaksian Yesus itu benar. Nah, itu kan bertentangan. Bahkan Yohanes menentang semua umat Kristen di dunia. Yohanes menentang semua umat Kristen di dunia. Dengan mengatakan dalam pasal 5 butir ke-37 yang namanya Tuhan itu tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Maka benarlah kata Bilangan 23 pasal 19 butir 19 mengatakan Tuhan bukan manusia dan Tuhan juga bukan anak manusia. Yohanes lebih pintar daripada umat Kristen sedunia. Tapi ternyata Yohanes sendiri saling bertentangan. Kesaksian tentang Yesus ketika menyaksikan tentang dirinya sendiri, kata Yohanes 5 butir 31 tidak benar. Tapi kata Yohanes 8:14 ternyata benar. Nah, ini 1 penulis tapi saling bertentangan pemikirannya. Itu bagaimana itu menjawabnya? Monggo. Oke, terima kasih. Ya. Saya mulai dari Yohanes 5 ayat 31 ya. Saya share screen aja dulu. Itu nggak bisa saya share screen loh. Bisa bentar. Oke, silakan. Bentar ya, ini ada iklan terus di tempat siapa nih? Ya, saya share screen ini. Oke. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, kalian melihat di sini ayat ini bicara tentang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Ayat ini bercerita tentang bagaimana Yesus itu. Di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kalau aku jelaskan ini, bahwa sebentar, kalau aku membuat perumpamaan, saat ini kalian sedang mendengar suaraku, oke? Bahwa suaraku itu adalah aku. Kemudian aku mengutus, kalau hidupkan kameraku, maka kalian melihat aku dalam bentuk citraku. Maka aku berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku, betul. Karena digitalku yang bernama Sang Debater itu, yang mengutus adalah Rudi Yohanes yang daging. Paham ya? Maka dibilang kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi kalau aku mengatakan, aku ini adalah misalnya seorang profesor, mana ada yang percaya? Oke, paham sampai situ ya? Kemudian ada lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Contoh yang bersaksi di sini adalah Yohanes. Yohanes di Yohanes 1 dijelaskan kesaksian Yohanes itu tentang Yesus ya, Dia sudah ada di antara kita tapi kita tidak mengenalnya katanya dan sebagainya. Kemudian kamu katakan Yohanes 8. Kita balik ke Yohanes 8 ya. Sebentar. Ini yang bisa aku tulis ya. Ayat ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang. Nah,
Ini kesaksian tentang dari mana aku datang. Paham ya? Contoh, tadi aku bilang kalau aku profesor, itu profesor kan harus diuji. Benar nggak dia lulusan Universitas A, Universitas B, Universitas C. Tetapi kalau aku bilang, aku bersaksi bahwa aku datang dari Duri, tempat aku ya. Artinya, aku tidak butuh dua orang bersaksi tentang kedatanganku bahwa aku berasal dari Batak lah misalnya. Kenapa? Karena logatku aja orang sudah tahu, oh iya ini dari Batak ini, misalnya gitu ya. Dan kemana aku pergi? Nah, kemana aku pergi hanya aku yang tahu. Karena aku yang menentukan jalanku kemana. Pahami konteksnya yang pertama tentang penghakiman yang tadi itu ya. Sekarang tentang dari mana dan kemana aku datang dan kemana aku pergi. Jadi tidak ada yang bertentangan konteksnya aja. Kemudian Yohanes 5 ayat 37. Sebentar. 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Betul. Saat itu Yesus sedang berbicara di hadapan orang banyak. Saat itu Yesus sedang berbicara di hadapan orang pada tahun abad ke-1. Bedakan dengan kalau Adam yang berbicara. Adam melihat Bapa di sorga kok. Kenapa dia melihat? Orang di Taman Eden dia dipakaikan pakaian sama Bapa di sorga sebelum diusir. Jadi kalimat ini tidak bisa dipukul rata. Seluruh manusia tidak ada melihat Tuhan. Oh, tidak begitu. Ya. Nah, mendengar suaranya pun tidak pernah kamu lihat. Kan kamu katanya. Kalimat kamu di sini merujuk kepada orang-orang yang ada di situ. Tetapi si Musa pernah mendengar suara Tuhan. Abraham pun pernah mendengar suara Tuhan. Elia pun pernah mendengar suara Tuhan. Bahkan orang-orang ketika Yesus dibaptis pun pernah mendengar suara Tuhan. Tetapi saat Yesus berada di tengah-tengah orang ini tidak pernah mendengar suara Tuhan. Kemudian kita masuk ke Bilangan 23. Sebentar. Bilangan 23 ayat 19. 23 ayatnya yang ke-19. Nah ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Betul, Allah itu tidak seperti manusia sehingga dia berdusta. Allah tidak pernah berdusta, itu maksudnya. Dia bukan anak manusia yang bisa berdusta. Kalian memonggal ayatnya menjadi Allah bukan manusia. Wah, berarti Yesus itu bukan Tuhan sehingga dia berdusta, bukan anak manusia. Bukan begitu kalimat ini. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Bukan anak manusia dia. Jadi yang berdusta itu hanyalah anak manusia. Semoga kalian paham. Oke. Nah, sekarang kamu tadi menjelaskan stop. Kok nggak bisa ya? Stop. Sekarang saya buka dulu. Ini kisah, kamu bilang Al-Quran bukan kisah sejarah. Siapa bilang? Di dalam Al-Quran ada itu sejarah. Sejarah Musa, sejarah Nuh, hanya tidak lengkap. Jangan kalian tiadakan, sejarah-sejarah ada di situ kok. Kemudian, kamu mengatakan surah 19 ayat 56. Nabi Muhammad menceritakan, wah kisah Nabi Idris. Sudah jelas ayat itu mengatakan, ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad mendapatnya? Di Al-Quran aja tidak ada. Paham nggak kamu bilang itu diucapkan dengan bahasa yang gampang dimengerti. Kalau memang gampang dimengerti, bagaimana kau bisa mengertikan ini? Sebentar, aku bukakan dulu. Ini nih. Ya, surah Maryam ayat 56. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sementara kau bilang Nabi Muhammad menceritakan bahwa Nabi Idris itu adalah penjahit pertama, penulis pertama yang menunggangi kuda, misalnya begitu kan, seperti Wikipedia dan cerita-cerita video-video Islam. Dari mana cerita itu di Al-Quran? Tidak ada dia menunggang kuda. Di Al-Quran tidak ada dia menulis. Di Al-Quran tidak ada dia menjahit. Ini bahasa Indonesia sederhana loh. Kau bilang gampang dimengerti. Oke, sekarang aku masukkan lagi Maryam 16 itu. 16. Sudah jelas ini juga dikatakan. Ceritakanlah Muhammad kisah Maryam yang di dalam kitab Al-Quran. Maryam tidak pernah hidup di kitab Injil. Maryam hidup di kitab Al-Quran. Tertulis di Al-Quran. Artinya apa? Bahwa betul Nabi Isa berada di tahun 610, keberadaannya sampai 633. Kalau ibunya saja terdapat di Al-Quran, tidak mungkin anaknya terdapat di Injil. Kan di situ letaknya.
Bagaimana kamu mau mengatakan, oh enggak, dia itu maksudnya di Al-Quran begini, bogono, begini. Makanya aku bilang, banyak yang di dalam isi Nabi Muhammad yang belum tertuang di dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kisah Maryam ini selengkapnya ada di dalam Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran. Itulah yang disanubari Nabi Muhammad. Dan kisah Nabi Idris yang sesungguhnya juga ada di dalam Al-Quran yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Bukan di Al-Quran yang kamu pegang sekarang. Gak lengkap. Belum semua itu yang di dalam hati Nabi bisa sudah dituangkan di dalam Al-Quran yang kamu pegang sekarang berupa buku. Tidak semua. Jangan dipaksakan. Ya. Kemudian, kamu tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau tidak ada di Al-Quran misalnya kan orang sulit mengerti. Maka dijelaskan di hadis. Hadis datangnya belakangan. Mungkin ratusan tahun kemudian, kenapa hadis datangnya tidak berbarengan dengan Al-Quran? Orang ditulisnya Al-Quran juga berapa ratus tahun setelah Nabi wafat misalnya. Ya berbarengan aja hadis. Dan hebatnya hadis ini, kalau kita lihat di dalam berbagai hadis, memang hadis lebih lengkap ayat Al-Quran, firman Tuhannya. Apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, firman Tuhan, ada di hadis. Itu nggak bisa kalian sangkal. Artinya yang di dalam Al-Quran belum lengkap. Kecuali kalian keluarkan semua firman Tuhan yang di dalam hadis, pindahkan ke Al-Quran itu baru itu lengkap. Terima kasih, silakan. Ya, silakan Ustaz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bisa saya screen ya? Se- Tentang surah Maryam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menceritakan tentang Maryam. Kan ini ayatnya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Maryam dan keluarganya ya, ketika mereka berpindah tempat, ketika itu berada di Baitul Maqdis ya, di Baitul Muqaddas. Nah, cerita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad menceritakannya kepada umatnya. Ceritanya di mana? Nah, ceritanya contohnya di dalam surah Ali Imran. Ini surah Ali Imran. Saya kasih tanda. Nah, fi Ali Imran, di dalam surah Ali Imran contohnya itu suruh ceritakan oleh Nabi Muhammad, wa annaha nadzaratha muharrarah ay takhdimu masjidah Baitul Maqdis, saat menjadi khaddamnya Masjid Baitul Maqdis, wa kanu yataqarrabuna bidzalik, dan saat itu mereka mendekat ya atau mendekatkan diri kepada Allah di Baitul Maqdis. Ayatnya surah Al Imran ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambatha nabatan sudah hasana. habis waktunya. Seperti itu. Oh, sudah habis ya? Sudah. Iya. Sudah 30 menit. Oke, terima kasih. Apa mau ditambah lagi? Enggak usah lah. Oke, Sudah kalau malam, gitu, aku nanti silakan. jam 2 pagi saya- harus berangkat keluar kota. Mas Rudi, saya Ya. sudah masih punya pertanyaan tentang kodek-kodek ini loh, tentang penulisannya ini loh. Ya, begini Mau aja ku diteruskan? jawab. Begini aja ku jawab biar Bapak puas bahwa saya hanya mengimani yang sudah di kanon 325. Kalau Oke, itu pertanyaan saya. Ya. Berarti LAI sudah di kanon ya? Sudah pasti di kanon ya? Ya, kami mempercaya yang sudah di kanon 325 itu aja. Oke, Berarti gitu aja LAI dulu sudah Pak ya. benar semua ya? Nah, Ini besok. tunggu. Satu pertanyaan. Kalau Ya. berarti LAI sudah benar semua itu ya? Sudah ada yang salah ya? Kalau dikatakan LAI sudah benar semua atau ada yang salah, kalau dibilang tentang terjemahan itu kan kita dalam bahasa Indonesia. Tergantung bahasa Indonesianya lagi nanti. Kalau ada perkembangannya lagi, itu berubah lagi terjemahannya. Oke, kita bahas original teks sekarang ya. Gimana? Yunaninya? Kita bicara Tambah besok 10 menit saja. aja lagi. Sedikit Lalu, kok, Mas. cuma satu kok. Karena 5 aku menit jam aja, 2 Bang. harus keluar kota. Jam 2 harus keluar kota. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana kualitas dari seorang Rudi Yohanes yang mencoba mengkritik kitab suci Al-Quran. Nah,
Namun sebelumnya kita juga tadi mendengar bagaimana pertanyaan yang cukup mutlak ya, yang diajukan oleh Ustadz Wafi kepada Rudi Yohanes, tetapi itu tidak dapat dia jawab berdasarkan data ya. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah ketika dia mengkritik Al-Quran, dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak lengkap, malahan justru hadis yang lebih lengkap, dan mengatakan juga bahwa penafsir Al-Quran lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sebagai umat muslim mendengar pernyataan si Rudi Yohanes ini tentu akan tertawa ya. Karena itu menunjukkan pernyataan orang yang tidak mempunyai ilmu apapun untuk memahami kitab suci Al-Quran, sekaligus juga mempunyai pemikiran yang sangat sempit. Nah, sangat sederhana sekali ya kalau kita melihat atau memberikan penilaian terhadap Rudi Yohanes ini, kenapa dia gagal untuk memahami kitab suci Al-Quran. Yang pertama, mana mungkin bisa dia paham atau mengerti dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran kalau membaca saja dia tidak mampu ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang akan paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berdasarkan ayat-ayat suci di dalam kitab suci Al-Quran, tentulah orang yang harus kenal terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah Rudi Yohanes ini kenal atau percaya dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak ya. Nah, kemudian mengenai bahasa yang dikritiknya, kenapa di dalam hadis bahkan para penafsir lebih jelas dan lengkap menerangkan daripada kitab suci Al-Quran. Nah, ini artinya adalah masalah bahasa yang harus dipahami oleh Rudi Yohanes ya. Jangankan kitab suci, bahasa kitab suci Al-Quran, bahasa kita manusia pun seringkali kita itu salah memahami apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita ya. Itu baru bahasa sesama kita manusia. Nah, apalagi kalau kitab suci Al-Quran yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kemahakuasaannya itu banyak mengandung makna yang dalam ya di dalam satu ayat. Misalkan itu tidak serta-merta hanya diartikan kaku atau hanya terpaku kepada satu pemaknaan saja. Kemudian yang perlu juga diketahui oleh Rudi Yohanes ini adalah bahwa kitab suci Al-Quran bukanlah buku sejarah ya, ataupun biografi dari cerita-cerita yang ditulis oleh manusia. Nah, kenapa Al-Quran tidak terperinci seperti yang diinginkan oleh Rudi Yohanes? Tentulah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hal tersebut ya. Dan kalau menurut alasan dari kita sebagai manusia, sebenarnya sangat logis. Nah, apabila Al-Quran ditulis secara detail, secara keseluruhan dari terciptanya alam semesta hingga sekarang, tentulah kitab suci Al-Quran tersebut bisa saja beribu-ribu bahkan beratus ribu lembar halaman ya. Dan ini tentu akan membuat kesulitan manusia itu sendiri untuk membaca, apalagi untuk menghafal dari kitab suci Al-Quran tersebut. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya kalau Rudi Yohanes ini mau menyadari hal-hal yang mungkin luput dari pikiran dia ya, sehingga gagal untuk memahami kitab suci Al-Quran yang jelas nyata itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah yang dalam di setiap ayat, setiap kalimat yang terdapat
di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, demikian saudaraku semuanya, jadi jelas bagi kita bagaimana kualitas dari Rudi Yohanes yang kelihatannya pintar, ternyata terdapat banyak kekurangan dia untuk bisa memahami kitab suci Al-Quran. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.